Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku semuanya yang selalu mendukung channel Padepokan Macer Mojopahit agar selalu berkembang, dan terima kasih atas doanya, supportnya. Semoga semuanya diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta segala barokah melimpah ruah berhasil kata. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan kondisi yang sehat walafiat, walaupun barusan sakit tapi alhamdulillah sudah sehat, siap untuk berjuang lagi, siap untuk membantu saudara kita yang sedang terkena musibah, almarhum atau almarhumah, keluarga almarhum atau almarhumah yang terkena musibah. Semoga diberikan kekuatan iman, ihsan dan kesabaran agar kuat menghadapi ujian ini. Dan untuk konten pada malam hari ini tentang apa ya, yang kemarin viral yang sudah ditangkap, yaitu yang bernama Peggy atau Perong. Dan dari penyelidikan kami, kita selidiki beberapa hari ini kan kita nggak konten ya, kita hanya untuk menyelidiki apakah si yang ditangkap ini Peggy Setiawan ini benar sebagai tersangka pelaku utama atau yang kita kenal dengan Peggy Perong atau bukan. Kalau yang saya lihat dan saya dengar beritanya itu, Peggy itu fish wajah yang saya lihat dari foto masa lalu sampai sekarang itu jauh sekali berbeda dari mungkin yang saya lihat itu di telinga. Dulu itu tindikannya itu besar, ini saya lihat itu besar, dan sekarang itu seolah-olah nggak ada. Harusnya ini kalau segi fisik, walaupun orang itu kalau sudah kena tindik besar, itu nanti kecilnya untuk sembuh seperti ini itu sulit ya. Itu bahkan mustahil lah. Kalau sudah tindik itu sampai bisa pulih kembali itu hal yang mustahil karena sudah bolong. Kalau mungkin lama nggak dipakai itu akan lembreh ataupun turun ke bawah seperti ini, karena apa, sudah bolong besar dan sering dipakai kan, harusnya kan terus lembreh. Kayak kalau bisa kita lihat itu kayak orang Dayak. Nah, orang Dayak biasanya kan punya ciri khas tindikan kan. Itu tindikannya biasanya kalau lama nggak dipakai membreh gitu ya. Kalau saya juga punya teman pang itu juga sama, itu kalau lama nggak dipakai ya membreh. Dan yang ditangkap itu berada di lokasi Bandung sebagai kuli bangunan. Nah, ini sebagai kuli bangunan dan penopang keluarga. Sedangkan yang viral, berita yang viral itu Peggy itu anak seorang pejabat ataupun orang yang berada. Kalau bisa anak seorang sederhana sebagai tulang punggung, apakah kuat mempunyai dekenan sampai lolos 8 tahun? Itu hal yang mustahil juga bagi kami. Ini yang harus kita teliti. Saya melihat berita tuh dari beberapa hari, 2 hari itu dari spiritual, yang dari spiritualis, dari teman-teman sedulur itu juga sama mengatakan berbeda, ada perbedaan. Dan juga dari segi komentar banyak sekali di YouTube saya kan, komentar banyak sekali. Dan saya lihat komentar-komentar di sosial media itu TikTok ya, TikTok itu yang raja kan TikTok. Berita tentang masalah Peggy Perong itu sangat luar biasa banyaknya. Itu juga apa, banyak perbedaan. Ada yang mengatakan Egy Prayoga, masih banyak lagi. Dan kejanggalan yang kedua itu adalah dari 4 DPO menjadi 3 DPO menjadi 1. Ini hal-hal yang sangat luar biasa bagi kami, pukulan bagi kami masyarakat. Kenapa kok kasusnya itu didinikan gitu? Apakah sudah tidak ada keadilan di dunia ini? Di Indonesia apakah sudah nggak ada keadilan?
Kalau sudah nggak ada keadilan, insya Allah Ratu Adil akan muncul untuk membenah menata ulang Nusantara. Nah, kita akan ditemani oleh Pak Eko sebagai mediator untuk mencari tahu lagi sisi goibnya. Kita akan hadirkan Peggy Setiawan yang sudah ditangkap. Kita akan coba hadirkan, kita ajak silaturahmi ke sini. Silakan Pak Eko, silakan masuk ke ring perjuangan pertandingan. Jadi sudah siap Pak Eko? Siap. Nah, langsung saja biar nggak malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tanpa terkecuali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dihadirkan Jin Koren anak ini. Jin Koren anak ini Peggy Setiawan yang pernah Peggy Setiawan sudah tertangkap oleh polisi yang sedang ditangkap Sang Yono jam 9 kok 9. Jin Korennya Mas Peggy ini dengan izin dari Sang Yono Jawa dihadirkan di mana pun berada dengan izin dari Sang Yono Jawa hadir. Oh Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Oh, masuk. Jadi sehat, semua luka-lukanya itu semuanya hilang jadi sehat dengan jurusan Jono sampai obat yang paling mujarab semakin sembuh Allah dan merasakan sampai ke jasadnya, rohnya juga sehat. Allah sallallahu di saya hadirkan itu. Saya lihat banyak luka, jadi saya sembuhkan dulu biar enak. Korin juga merasakan sakitnya, kasihan. Malam. Gimana kabarnya? Sakit semua tadi. Sakit. Iya. Diapain saja kok bisa sakit? Banyak sekali tekanan. Banyak sampai main fisik juga. Main fisik juga? Iya, ada yang ditarik, yang dipukul sedikit. Aduh, ini ada apa lagi? Saya kesini. Saya ini ingin ngobati sampai. Saya obati. Ya, tolong dibantu saya, ini sakit semua. Tapi saya punya persyaratan. Tolong diceritakan yang sebenarnya. Obat masuk dan energi negatifnya jadi sembuh. Jika ada kata-kata dusta kebohongan yang diucapkan, otomatis tertusuk-tusuk badannya, sakit-sakit semua Allah. Jadi saya mau tanya dulu. Terima kasih. Ini badan saya. Kamu sebelum ditangkap itu di waktu masa lampau di tahun 2016, apakah kamu tahu tentang kejadian itu? Yang ada rekayasa kecelakaan bahwa ternyata itu pembunuhan, yang kasus Vina Cirebon dan kekasihnya Mas Eki itu, apakah kamu tahu tentang kejadian itu? Kalau itu saya tahunya dari media. Dari media. Ya. Apakah di waktu itu dari masyarakat sudah menyebar berita itu? Ya, waktu sudah menyebar, baru saya tahu ternyata ada kejadian. Nah, kamu tahunya dari media sosial? Iya. Berat. Apakah kamu ada di lokasi tersebut? Saya tidak di situ. Terus di mana? Saya di rumah. Di rumah. Tapi ada yang mengatakan
bahwasanya sampai di luar kota. Itu yang benar yang mana? Di luar kota di mana? Katanya bekerja di luar kota sebagai kuli bangunan. Kalau bekerja sebagai kuli bangunan iya, karena harus menghidupi keluarga saya. Nah, apakah kamu juga mengenal semua pelaku dan ataupun yang menjadi korban? Tidak tahu. Kok bisa? Saya tahunya kan dari media. Terus? Saat itu kan saya lagi bekerja jadi kuli bangunan di luar kota. Katanya tadi di rumah. Nah waktu itu pas saya pulang. Oh, setelah itu pergi Setelah itu lagi. saya pergi lagi. Saya kan orang proyekan, bekerja sebagai kuli. Nah, kalau lokasi rumah dengan tempat kejadian itu apakah jauh? Ya jauh. Berapa meter? Lebih 50 meter lebih. 50 meter lebih. Ada yang mengatakan 1 kilo, ada yang mengatakan 900, ada yang mengatakan beberapa ratus. Yang benar yang mana? Ya 50 meter lebih mas. Oh, lebih. Berarti tidak jauh dari tempat itu, kejadian itu, rumah kamu. Jauh. Kalau di meter ya saya nggak tahu, saya nggak bawa meter. Oh iya. Apakah? Itu kan perkiraan. Jadi selama ini sampean itu memang benar di luar kota pada waktu kejadian itu? Iya, di luar kota bekerja di proyek sebagai kuli. Banyak sekali foto yang beredar di sosial media bahwasannya sampean dan si Peggy Peron itu wajahnya tuh hampir sama, tapi yang membedakan cuma satu, di tindik telinga, itu iya telinga, kuping. Gimana ya? Saya ini kan orang biasa, orang proyek kan sebagai kuli. Ya nggak berani macam-macam. Bayaran saya berapa? Harus pakai tindik segala. Kan lebih baik buat beli makan. Apalagi sampai berkumpul dengan geng seperti itu ya nggak mungkin lah. Ya kaulah muda biasanya kan suka dengan adanya geng motor, apalagi rumah kamu dekat dengan kejadian itu, banyak sekali geng motor. Ya memang banyak, tapi kan saya lebih memilih bekerja. Lebih memilih bekerja. Kalau cuma kuli berapa bayaran? Iya. Berapa gajinya? Iya benar banget. Nah, setelah kamu kira-kira ekspresi apa yang kamu dapat setelah kamu dijadikan oleh seseorang menjadi tersangka? Nah ini yang membuat saya bingung. Seperti bagaimana sih? Padahal kalau dilihat dari wajah juga nggak sama-sama juga. Beda jauh. Kalau dipikir-pikir ya masa sih seorang kuli bangunan kok sampai seperti itu kan ya? Gimana? Ini ya keadilan seperti apa ini? Saya kok jadi bingung sendiri. Apalagi saya dipaksa, ditekan. Ya mau gimana lagi? Lawan juga nggak bisa. Apakah sampai setelah ditangkap sudah menghubungi keluarga? Ya keluarga saya kan udah tahu. Apakah ada sudah menjenguk ke kantor untuk melakukan pembelaan? Belum, nggak ada
masih belum. Ya Allah, insan biar tadi buka semua hijabnya Allah, seluruhnya dibuka, semua yang dibuka, kebenarannya dibuka. Allah hanya kata-kata jujur. Jika ada kata-kata dusta, Allah pecah kepala. Jadi saya interogasi lebih lanjut. Apakah kamu mengenal saudari almarhum Vina? Almarhumah Vina? Ya sekedar kenal. Sekedar kenal. Iya, sekedar tahu saja. Sama kalau si Eki? Ya itu loh masalahnya, kok bisa saya yang ditangkap. Jadi sampean hanya tahu saja. Saya hanya tahu saja. Oh, jadi kalau sama geng-geng motor itu, apakah kamu mengenal juga ke-8 orang tersangka itu maupun Linda? Apakah kamu kenal? Enggak semuanya kenal. Tapi tahu dong. Ya tahu, tapi enggak semuanya kenal. Ada beberapa yang saya kenal, enggak semuanya. Kamu kenalnya di mana? Ya kenalnya saya pas di rumah lagi tongkrong sama teman-teman. Oh, jadi orang-orang yang tertangkap itu ibaratnya itu tetangga desa semua? Ya Nggak jauh dari rumah kamu? enggak jauh, tetangga desa. Terus waktu di kantor polisi apa yang kamu ungkapkan? Apa yang kamu sampaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik? Saya kan dapat tekanan, Iya. harus mau mengaku. Terus Kalau nggak mengaku, saya dikasih sakit semua badan saya. sakit semua. Iya, kalau saya membela, bukannya saya dibelain tapi malah disiksa. Ya harus mengikuti ancamannya keluarga saya. Mau nggak mau ya harus mengikuti. Saya lihat di YouTube tentang expose kamu dihadapkan di media massa, di media sosial, wartawan itu saya lihat wajah kamu itu kamu nggak punya ekspresi tampang bersalah, dan kamu seolah-olah itu ingin menyampaikan bahwasanya kamu nggak bersalah. Itu bagaimana? Ya saya nggak melakukannya kok. Terus yang namanya orang bersalah kan jelas terlihat ekspresi wajahnya. Nah kalau saya nggak melakukannya, terus saya disuruh untuk berusaha mengekspresikan bahwa saya bersalah, ya gimana caranya? Oh saya seorang kuli kok harus seperti apa? Seorang bintang film ya tidak bisa mas. Apakah Terlalu susah. kemarin kenapa nggak sampai mencoba untuk berbicara? Kalau bicara terus ditarik gitu. Oh, jadi tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara di media massa. Kan nggak ada yang bela juga. Nggak ada yang bela. Ya harus ikut aja. Kalau nggak diikuti ya saya disiksa. Ya mungkin pas di media saya nggak dilihatkan, tapi di belakang media udah diancam, ditekan. Mau nggak mau ya harus diikuti. Harus mengikuti. Ini kalau saya menyampaikan bagaimana caranya saya juga bingung. Kalau saya menyampaikan seperti ada yang mengkode, nggak boleh. Saya mau menyampaikan kebenaran ditarik, ya gimana lagi? Oh, seperti itu. Jadi saya mendengar bahwasanya semuanya, sampai pernah berkata kemarin hanya sedikit bahwasanya fitnah. Ya benar. Entah saya mungkin jadikan kambing hitam atau bagaimana saya juga nggak paham. Karena mungkin wajahnya
hampir mirip dengan saya. Tapi kalau dilihat lagi ya beda jauh tuh. Saya nggak punya apa itu namanya lubang di telinga. Oh, Saya polos, saya mau tanya nggak lagi, ada apa-apanya. bapak kamu itu pejabat atau bukan? Ya kalau pejabat ya nggak mungkin saya jadi kuli. Iya. Kalau ibu, Ibu mah orang biasa, pekerjaan ibu setiap hari apa? ya, ibu rumah tangga. Kalau bapak, Bapak juga pedagang seperti biasa, kalau ada dagangan, kalau enggak ya ikut nguli juga. oh, gitu. Jadi berarti bekerja di Bandung tuh sama bapak berarti? Ya kadang sama bapak, kadang saya sendirian. Oh, gitu. Waktu sampai ditangkap, itu apakah sampai tidak mencoba untuk melarikan diri? Ya, kalau melarikan diri malah aduh, bisa-bisa malah apa dikasih tembakan malah sakit semua badan saya kalau melawan. Oh, jadi kamu waktu ditangkap itu tidak melawan sama sekali? Ya enggak, oh, omah dikepung melawan, gimana saya melawan? Jadi sampai ditangkap itu ekspresi tegang atau santai? Ya biasa, oh saya nggak tahu kronologinya apa, masalahnya apa, kalau saya dibawa ya ikut aja. Nah, jadi ngikut aja ya sampai Kalau nggak ngikut ya saya diajar, bisa bawa belur buat tubuh saya. semen taunya bahwa semen jadikan pelaku utama pembunuhan kasus Vina itu tak semen taunya di mana? Ya tahunya pas waktu sudah dimasukkan ke mobil. Oh, jadi waktu semen ditangkap itu semen nggak dikasih tahu? Enggak, wis pokoknya ditangkap dibawa itu aja. Setelah Terus dimasukkan mobil baru ditanya kenapa. oh diinterogasi. Iya, Dapat pukulan nggak? ya ada sedikit-sedikit, suruh ngaku. Di wajah ada? Kalau di wajah kan nanti kelihatan, jadi nggak sampai ke wajah. Oh, hanya di tubuh. Di tubuh, perut, Hmm. kaki juga kena. Aduh, makanya badan saya sakit semua. Ini saya mau ngaku juga gimana, nggak bisa mengaku. Apakah dulu waktu 2016 kamu dapat kabar bahwa rumah kamu digerebek polisi? 2016. Iya. Masalah kasus itu. Apa 2016 atau 2017 pernah digerebek nggak di rumah kamu, dobrak-abrik atau untuk mencari kamu di rumah itu pernah nggak? ya pernah dengar juga sih Dari siapa? dari tetangga, dari keluarga juga. Tapi waktu itu kan saya lagi di luar kota. Oh, sudah keluar kota. Ya, lagi bekerja di proyek daerah mana itu, Jawa Barat. Ini yang saya herankan itu adalah kamu sudah menikah belum? Coba saya tanya dulu. Sekarang, Iya. kalau sekarang Udah nikah belum? belum. Kalau yang kasus viral, yang kemarin berita yang viral itu kamu menikah dengan Linda. Apakah kamu sudah menikah dengan Linda dan punya anak? Enggak, saya belum punya modal buat nikah. Dan yang viral di media sosial itu berarti bukan kamu juga. Ya kalau di media sosial kan bisa saja Berarti bukan buat. berarti bukan kamu. Ya kalau saya ditangkap ya jelasnya istri saya mesti yang mencari-cari. Iya ya. Mesti kan ada perlawanan juga. Kalau saya belum punya istri kok. Ini belum menikah juga ya. Kalau Nanti apakah kamu di sana tuh bawa HP untuk apa ya? HP lah, handphone yang bisa ada
layarnya bisa ada fotonya, videonya itu. Oh itu Ya, nggak boleh. nggak boleh. Berarti disita. Iya, Hmm, nggak bisa komunikasi dengan siapa-siapa. gelap ya. Ya udah diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm, berarti kamu belum menikah dan tidak kenal. Kamu kenalin dengan Linda atau tidak, Mas? Nggak begitu kenal banget, Tapi tahu nggak tahu. karena pergaulan itu tadi ya. Ya nggak apa ya, nggak akrab, hanya tahu tapi nggak akrab. Ibaratnya itu kayak dengar-dengar, oh itu aja. Ya Hmm, itu kan dengar juga dari teman-teman, itu namanya siapa ini, oh gitu, itu aja udah. jadi kamu tidak ikut geng motor itu atau ikut? Tidak, Ikut enggak? tidak. Kenapa enggak ikut? Ya buat kebutuhan saja, masih bingung ikut. Berarti sama lebih mementingkan bekerja daripada ikut geng motor. Iya, ya kan lebih baik kan bekerja untuk mencukupi kebutuhan, membantu orang tua. Hmm, apakah di tempat pekerjaan sampean ini sudah mulai isu bahwasanya sampean mirip dengan Peggy Perong yang sedang viral? Ya sering teman-teman yang bilang, tapi kan tidak sama persis. Apa banyak? Banyak yang bilang seperti itu, hanya sekilas saja mirip. Cuma kalau mereka yang sudah tahu ya nggak memperpanjang. Hmm, apakah ada yang sampai brutal menanyakan hal tersebut? Ya Pernah ada ada, yang ada juga orang yang baru kenal, baru ketemu, itu pertanyaannya sampai jelimet, sampai banyak yang ditanyakan. Cuma kan ya kalau ditanyakan saya ngakunya bagaimana, oh saya nggak tahu. Ya saya tahu ya, ya kamu cari sendiri bener apa enggak gitu aja. setelah kamu ditangkap, tetanggamu pada waktu kamu ditangkap, tetanggamu tahu nggak? Ya ada yang melihat tapi kan cuma melihat saja, Nggak berani mendekat. nggak berani mendekat. Hmm, Karena rumahnya kan rumahnya kan dikepung. banyak yang menangkap kamu. Ya banyak juga tapi nggak begitu banyak. Apakah kamu tidak ikut terlibat di dalam suatu kejadian itu? Di kejadian yang mana? Vina, Oh tidak. benar tidak? Iya. Ya sudah, terima kasih atas kehadirannya. Ya semoga nanti kalau memang benar-benar kamu jadi tersangka dan memang benar-benar kamu tidak melakukannya, ya nanti Allah akan membalas, akan membebaskan. Kalau kamu benar-benar melakukan, ya ya nanti urusannya sama dengan pihak yang berwajib. Saya hanya mencari tahu saja. Enggak. Iya. Jadi terima kasih atas kehadiran. Silakan kembali. Terima kasih sudah, badan saya agak enakan. Ya nggak apa-apa. Silakan kembali ke sosoknya Allah. Oh, harus. Ya itu tadi pemirsa tentang Peggy Setiawan yang sudah tertangkap. Yang saya ambil ini yang dari pembicaraan kita tadi, yang saya ambil itu ternyata apa, saya masih menduga-duga ya, tapi dugaan saya salah tangkap karena perbedaan yang sangat jauh di
servis pajak itu sangat jauh dari yang ada di DPO, itu sangat jauh. Ya semoga nanti di apa ya, lebih lebih teliti lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.